Oke, baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga Bapak Ibu sehat semua di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin ada gitu ya, walaupun satu dua. Mungkin ada yang absen satu provinsi juga nggak masalah gitu ya. Itu nggak masalah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya journalism series ini yang terdaftar di website kita tuh ada 800 orang lebih gitu ya. Nah, tapi yang hadirnya segini aja, karena yang butuh cuma segini, yang lain cuma pamer gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, malam ini kita lanjutkan materi kita tentang apa ya? Kemarin itu ya. Huruf tebal, huruf miring, sama apa ini? Huruf kapital, huruf miring, sama huruf tebal. Oke. Minggu kemarin kita udah pengenalan huruf. Pengenalan huruf itu bertujuan agar Bapak Ibu tahu bagaimana cara menuliskan huruf, bagaimana pula cara menyebutkan huruf. Walaupun dialek saya dialek orang Padang, tapi mohon maaf gitu ya. Dan semoga Bapak Ibu paham lah gitu. Gitu. Jadi eh, yang saya jelaskan sesuai konteks dari Mendikbud berdasarkan ejaan yang disempurnakan edisi 5 yang terbaru, belum ada lagi yang keluar setelah ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan itu semua sampai selesai. Jadi kita ada beberapa kurikulumnya. Kemarin kita baru pengenalan huruf. Hari ini kita ada huruf kapital, miring sama tebal. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi huruf apa gitu ya. Nah, membuat kalimat apa. Jadi Bapak Ibu tidak saya kasih langsung-langsung jeblot banyak gitu kan. Nanti kurang paham gitu, nanti kurang paham. Jadi kita ansur-ansur. Oke. Saya share screen dulu ya dari IED. Oke, kemarin kita sudah sampai huruf konsonan. Nah, hari ini kita akan ke yang namanya huruf kapital. Huruf kapital. Ini jelas. Oh ya, Bapak Ibu nanti absensinya jam 8 ya. Jam 8 itu sekaligus ditutup Zoom-nya. Jadi tidak bisa masuk lagi. Jadi jangan ngomel-ngomel, nggak bisa masuk Zoom karena telat. Gitu. Kita udah sepakat ya dengan yang namanya apa namanya aturan gitu. Jadi mohon maaf, saya harus disiplin gitu ya. Oke, ini saya sudah besarkan. Ini namanya huruf kapital gitu ya. Nah, huruf kapital ini maksudnya adalah huruf yang dibesarkan. Misalkan huruf A-nya yang bulat jadi A yang segitiga gitu ya. Nah, itu huruf kapital, huruf besar gitu ya. Nah, huruf kapital itu jenisnya juga banyak. Itu ada 1 sampai berapa ini ya? Ada 23 cara atau 23 jenis dari penggunaan huruf kapital. Dan yang paling banyak digunakan adalah ketika kita menulis awalan kalimat. Nah, Bapak Ibu ketika nulis berita itu setelah tanda titik atau paling awal paragraf gitu ya, paling awal kalimat itu wajib huruf kapital. Nah, jadi seperti apa dia gitu ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu di sini yang pertama kita bahas huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Ingat ya, huruf pertama awal kalimat. Nah, Bapak Ibu di sini sudah tahu kan? Nih contohnya. Huruf di sini ada contohnya tuh apa maksudnya itu kalimatnya ya. Jadi huruf yang dibesarkan itu adalah huruf A di awal kalimat. Di kata apa. Coba simak di sini. Nih, apa gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa gitu kan. Lalu ada lagi contoh yang kedua, kata tolong. Tolong ambilkan buku itu. Nah, huruf T
T-nya itu berarti huruf kapital dan ditulis dengan huruf besar. Nah, ini banyak banget itu. Kadang yang nyelonong nulis habis titik langsung huruf kecil aja gitu ya. Nah, sebenarnya habis titik itu atau di awal kalimat itu harus huruf besar. Nah, oke. Jadi yang selanjutnya contohnya tuh kita harus bekerja keras. Huruf K-nya di awal kalimat ini. Ya, huruf besar. Kalau perlu dicatat ya, biar nggak lupa. Nah, yang selanjutnya contohnya adalah pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Jadi huruf P pada kata pekerjaan itu huruf besar. Nih. Jadi di awal kalimat ini huruf besar semuanya. Oke ya. Sampai di sini dipahami pelan-pelan dulu. Kalau mau buka websitenya, buka sendiri di kemdikbud.go.id. Bisa aja cari di Google EYD edisi 5, nanti keluar dari Kemdikbud ya, langsung diklik gitu ya. Di situ ada. Kalau di sini terlalu kecil di HP-nya. Oke, yang selanjutnya, yang nomor 2, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, contohnya, ini nama orang nih, Amir Hamzah. Jadi, huruf A pada kata Amir dan huruf H pada kata Hamzah itu huruf besar atau huruf kapital. Oke. Nah, saya contohkan dengan yang partisipan di sini ya. Kita contohkan nama Bapak Antoni Maradona. Ya. Antoni itu huruf A-nya huruf besar. Maradona M-nya huruf besar. Nah, itu namanya huruf kapital digunakan di setiap kata awalan nama orang itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi periksa namanya masing-masing, jangan salah tulis. Lalu, selanjutnya, ada Andre Mary Ampere. Nah, sebenarnya ini kan bacanya Andrew Mary Ampere. Gitu ya. Ini ke bahasa Inggris ya. Jadi, Andre itu A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, A-nya lagi huruf besar. Jadi semuanya huruf besar gitu ya, yang awal-awal kata dari setiap nama itu. Jadi Bapak Ibu jangan nulis nama huruf besarnya di awal saja, misalkan Dewi Sartika, D-nya doang, S-nya tidak gitu ya. Nah, itu salah. Tuh salah sesuai dengan aturannya gitu ya. Oke, selanjutnya James Watt. James Watt ini penemu bohlam ya, dengan satuan watt ya. Kok bohlam sih? Ukuran watt pada tegangan listrik ya. Jadi kWh itu kan ukurannya watt. Di huruf James Watt ini J-nya huruf besar, W-nya huruf besar. Nah, seperti itu. Terus di sini julukan Bapak Koperasi. Nah, julukan itu huruf besar juga, B-nya. Bapak, K-nya Koperasi. Gitu ya, Bapak Koperasi. Ada Jenderal Kancil. Nah, contoh Jenderal Kancil itu juga julukan. Itu J-nya huruf besar, K-nya juga huruf besar. Jadi itu dibesarkan. Oke. Nah, kalau di film-film tuh Naga Bonar, gitu ya, Sang Naga Bonar itu kan Deddy Mizwar ya dalam film Naga Bonar ya. Nah, itu julukan seperti itu dibesarkan Naga Bonar gitu. Jadi, oke ya, Bapak Ibu. Jadi, jangan nanti pas penulisan nama kecil semua, bahkan penulisan gelarnya juga malahan kecil juga gitu. Nggak paham. Nanti kita ada sesi penulisan gelar juga di EYD-nya. Gitu. Lalu yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukur. Gitu. Misalkan tadi ada James Watt ya. Ukuran listrik tegangan lampu kita tuh kan watt gitu. Jadi itu tidak
W-nya tidak huruf besar karena itu satuan ukuran. Yang huruf besarkan itu adalah namanya saja, James Watt, penemunya. Kalau udah masuk ke ukuran, itu tidak perlu di huruf besarkan. Nah, sini contohnya ini. Ampere ini kan penemuan satuan ampere, ampere meter. Nah, jadi 5 ampere, jadi A-nya huruf kecil. Watt itu penemu juga dia, James Watt tadi. Jadi kalau dia udah masuk ke satuan ukur, huruf W-nya itu huruf kecil. Mesin diesel, diesel itu nama orang sebenarnya, gitu. Penemu mesin diesel. Jadi tidak huruf besar. Mesin diesel, M huruf kecil, D-nya huruf kecil. Oke, terus apa lagi ya? Penemunya itu. Nah, nanti carilah banyak itu. Kalau yang paham fisika, banyak banget itu. Ya, ohm kan? Ohm itu kan penemu satuan dari listrik juga dia, bagian dari listrik. 1 ohm gitu kan. O-nya itu bukan huruf besar. Kalau dia merujuk kepada ukuran, ada angkanya. Kita 1 ohm misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nulis namanya saja, ohm itu O-nya huruf besar. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada yang keempat, itu huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Nah, oke. Ini juga dikapitalkan karena dalam teori, hukum, dan rumus itu kita menyebut memang dari orangnya yang menemukannya gitu ya. Nah, yang menciptakannya. Contoh, teori Darwin. Nah, D-nya huruf besar Darwinnya. Karena memang di sini konteksnya adalah teori tersebut ditemukan oleh si Darwin, itu maksudnya. Makanya dibilang teori Darwin gitu. Makanya huruf D-nya huruf besar. Lalu hukum Archimedes. Archimedes ini nama orang. Itu bagian dari hukum fisika. Gitu. Di IPA ada itu ya. Nah, jadi hukum Archimedes. Jadi A-nya huruf besar. Jadi hukum tersebut ditemukan oleh Archimedes gitu. Lalu selanjutnya rumus Pitagoras. Pitagoras adalah seseorang yang menemukan rumus segitiga Pitagoras. Nah, itu nama orang. Jadi P-nya itu huruf besar. Oke. Nah, itu ya. Baik. Kita lanjut ya. Yang nanyain absen, absen jam 8. Yang baru masuk tolong disimak. Oke. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan. Tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Seperti bin, binti, boru, atau fan. Kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Oke, kita lihat contohnya nih. Di sini, contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Bin ini B-nya tidak huruf besar. Dan kebanyakan yang saya baca di berita-berita itu B-nya huruf besar. Itu salah. Bin itu kan artinya anak dari. Bin itu anak laki-laki dari. Nah, betul ya. Jadi bin. Jadi Abdul Rahman bin Zaini. B-nya huruf kecil bin. Lalu Fatimah binti Salim. Nah, B-nya juga huruf kecil. Binti. Indani Boru Sitanggang. B-nya huruf besar. Jadi ini menyatakan anak dari misalkan. Gitu ya. Nah, terus ayam jantan dari timur. Nah, ayam jantan dari timur ini D-nya huruf kecil. Karena dia juga bersifat sebagai kata penghubung juga bisa gitu dari gitu ya. Lalu Charles Adrian van Ophuizen. Tuh, jadi van. Kata van itu juga D-nya huruf kecil. Nah, ini ada contoh kalimat. Salah satu pencetak gol terbanyak adalah Van Basten.
Nah, ini termasuk nama Van Basten ini. V-nya huruf besar, B-nya huruf besar di Van Basten. Oke, begitu ya. Bagaimana kalau misalnya bin-nya di depan, di awal kalimat? Ya, B-nya huruf besar. Karena kesepakatan kita yang pertama tadi adalah aturannya setiap awalan kalimat itu huruf besar. Nah, tapi kalau dia berada di tengah, misalnya Abdurrahman bin Zaini tadi, itu huruf kecil. Oke. Nah, ini harus dipahami pelan-pelan. Oke, selanjutnya huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini sangat berguna buat orang yang nulis berita. Gitu ya, yang nulis berita, novel, yang ada percakapannya pakai tanda petik, pakai tanda kutip. Nah, ini. Ibu berpesan, koma, di spasi, terus tanda petiknya dibuka dulu, berhati-hatilah nak. Ini dikasih tanda seru karena dia sapaan, lalu tanda petik penutup. Nah, setelah tanda petik ini huruf B-nya itu huruf besar. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya melatih yang berbayar ya, itu saya bilang begitu malah merasa paling pinter gitu dianya. Ya nggak apa-apa, bukan salahnya dikit, nggak kelihatan. Alasannya kan gitu. Ya masalahnya tuh penulisannya salah. Kalau dibiasain ya tambah salah. Makanya diperbaiki gitu. Jadi saya nggak asal ngomong kalau latihan gitu ya. Ada itu yang komplain, ya apa namanya, ya nggak apa-apa lah Bu, kurang dikit. Ya kurang dikit itu yang repot gitu ya, salah paham gitu. Oke, lanjut contoh yang kedua. Tanda petiknya dibuka dulu, tulis dulu. Nah, huruf M-nya ini loh. Mereka berhasil meraih medali emas. Nah, tanda koma dulu, baru tanda petik, penutupnya, pasti katanya. Kok yang tanda petik ini huruf K-nya nggak huruf kecil, nggak huruf besar? Ya namanya bukan awalan, ini namanya akhiran, gitu ya. Yang setelah yang ini di tengah letaknya. Dan tanda petiknya tanda petik penutup yang akhir, makanya begitu tulisannya. Oke, ini ada lagi nih. Tanda petik dulu huruf B-nya huruf besar. Besok pagi, kata Rinu. Oke, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu bisa catat, bisa juga pelajari langsung di sini. Kalau nggak percaya omongan saya cari sendiri, ya. Nah, silakan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 7. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Oke, kita lihat untuk agama. Nih, Buddha, gitu ya. Hindu, hanya huruf besar, B-nya huruf besar ya dalam kata Buddha tadi. Terus hanya huruf besar. Islam, I-nya huruf besar. Kristen, K-nya huruf besar. Ini dalam konteks agama. Oke. Konghucu, K-nya huruf besar. Lalu kitab suci. Menuliskan nama kitab suci itu juga harus huruf besar awalannya. Awalan katanya. Misalnya Al-Quran. Al-Quran. Ya. Alkitab, ini julukan ke Injil biasanya ya. Lalu Weda, Weda nih kitab suci juga, W-nya besar, Allah gitu ya. Kalau dari Kristen sama Katolik itu Allah gitu. Oke, jadi A-nya huruf besar. Terus Tuhan, ini merujuk gitu ya, merujuk, perujukan nama bentuk lain nama Tuhan gitu. Nah, seperti itu. Terus ada julukan, kata ganti Tuhan. Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalannya. Nah, kata gantinya itu nya. Jalannya ini, nyanya itu merujuk kepada Allah tadi. Gitu. Makanya huruf N-nya itu dibesarkan. Oke. Terus
Nih, kata ganti Tuhan menjadi Tuhan lagi gitu ya. Nih, ya Tuhan gitu ya, bimbinglah hamba ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau ini kan kata ganti untuk Tuhan. Makanya huruf E-nya itu huruf besar. Oke. Lalu Tuhan YME. Nah, sebenarnya YME itu singkatan dari Yang Maha Esa. Kan? Yang Maha Esa. Jadi YME itu di huruf besarkan semua. Allah SWT, Subhanahu wa Ta'ala, SWT. S-nya saja huruf besar, WT-nya tidak. Jadi penulisannya dulu kalau pakai ejaan lama, itu SWT itu besar semua. Tapi sekarang kan ada ejaan baru, cukup S-nya saja yang huruf itu huruf besar, WT-nya tidak. Seperti itu. Ya, Pak Ibu ya. Kita lanjut ke yang kedelapan. Yang kedelapan itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Nah, yang gelar tadi ngikutin nama orangnya, gelar akademik juga ikuti nama orangnya, itu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Mahaputra Yamin. Yamin ya, huruf M-nya huruf besar. Teuku Umar. Nah, T-nya huruf besar. Ini gelarnya kan ya. Laode Khairuddin. Laode itu kan termasuk dengan gelar keturunan, biasanya apa, kebangsawanan ya. Cari aja gitu. L sama O-nya tuh huruf besar. Nih, Kiai Haji. Kiai Haji ini kan julukan ya dalam keagamaannya. Kiai Haji. K, H, huruf besar. Lalu kata doktor yang ditulis lengkap-lengkap, bukan disingkat. Ini Dr. Muhammad Hatta. Jadi huruf D-nya huruf besar. Nah, ini ada juga yang menuliskan gelarnya panjang gitu ya, lengkap. Di Irwansyah, Magister Humaniora. Kalau di akte notaris kan harus lengkap ya, sarjana apa misalkan. Nah, itu tuliskan. Jadi M-nya huruf besar, H-nya huruf besar. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nanti cari contoh lain nanti. Karena saya tidak melatih pakai praktek atau praktiknya, jadi saya tidak bisa menyuruh Bapak Ibu praktek semuanya. Ada 70, hampir 80 orang ya. Nggak mungkin kita praktek semuanya gitu nulis, nggak saya cek masing-masing. Tapi kalau mau saya cek masing-masing, benar atau tidaknya, bisa daftar pelatihannya gitu ya. Kita daftar pelatihannya. Dibatasi biasa pesertanya, paling banyak tuh 10 orang. Oke, selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur gelar hormat. Ini udah ya. Tadi yang mana ini? Oh ya ini. Oke. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Nah, yang sapaan itu seperti ini, gelar kehormatan yang mulia. Itu sapaan sekaligus dengan gelar kehormatannya. Selamat datang yang mulia gitu ya. Y, M-nya itu huruf besar. Karena kita menyapa, ada orangnya gitu. Semoga berbahagia Raden. Nah, Raden ini kan keturunan, gelar keturunan. Nah, R-nya huruf besar. Terima kasih Kiai. Kiai ini kan gelar kehormatan di agama. K-nya huruf besar itu kita sapaan. Kalau misalkan terima kasih Kiai gitu, berarti ada orang dong depan kita gitu ya. Makanya kita menyapa Kiai gitu. Lalu selamat pagi dokter gitu. D-nya huruf besar. Silakan duduk Prof gitu.
berarti profesornya ada gitu ya, makanya kita sapa. Jadi prof itu kata sapaan. Di sini fungsinya, makanya ada koma, P-nya huruf besar. Siap jenderal gitu. Jadi J-nya huruf besar. Oke. Ini nanti Bapak Ibu akan temukan ini banyak sekali di novel biasanya. Di novel 9 ini. Lalu selanjutnya nomor 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama unsur, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, instansi, atau tempat. Oke. Nah, pahami dulu pelan-pelan karena ini panjang banget ya penjelasannya. Jadi Bapak Ibu dipahami dulu. Nah, di sini katanya huruf pertama unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, instansi, atau nama tempat. Jadi contohnya wakil presiden. Nah, ini jabatan. Jadi W dan P-nya itu huruf besar. Kenapa harus huruf besar? Karena ada namanya. Nih, dia harus diikuti dengan nama. Baru W sama P-nya ini huruf besar. Kalau nggak ada namanya gimana, Bu? Nggak perlu huruf besar. Dia harus diikuti nama. Ini kata kuncinya. Diikuti nama. Ya. Perdana Menteri Nehru. Nah, di sini kan yang namanya Nehru. Ya. Nah, yang dibesarkan tuh Perdana Menteri. Kalau nggak ada namanya, nggak huruf besar. P sama M-nya ini. Tuh. Terus Profesor Anton M. Mulyono. Nah, P-nya huruf besar. Ini diikuti namanya. Kalau nggak ada namanya, huruf kecil. Ini juga julukan dia, pangkatnya. Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Nah, ini ada namanya Hussein Sastra Negara. Jadi pangkatnya itu adalah Laksamana Muda Udara. LMU, huruf besar. Nah, terus juga nama pengganti dari nama orang yang memang orang itu berjasa dan sudah terkenal gitu ya. Contohnya proklamator Republik Indonesia. Nah, ini udah tahu kan siapa proklamator? Ada Soekarno, ada Hatta gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi P-nya huruf besar. Lalu Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Nah, S sama J-nya ini huruf besar. Karena ada namanya di sini Kementerian Luar Negeri, bukan nama orang, tapi nama instansi. Dan instansi itu jelas dan ada di Indonesia gitu. Makanya dia tuh huruf besar S sama J-nya. Seperti itu. Gubernur Papua Barat. G-nya huruf besar. Kok huruf besar? Karena ada kata Papua Barat, provinsi. Makanya dia itu dihuruf besarkan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, saya akan share absensi ya. Silakan isi absensinya di kolom chat Zoom-nya. Kolom chat Zoom. Oke, selanjutnya itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara, gitu ya. Yang angkat tangan itu biasanya kalau nggak dengar suara, kalau nggak itu yang ditanyakan materi selanjutnya, gitu ya. Jadi kita pun sabar dulu, gitu. Dengarkan dulu. Jadi huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya bangsa Indonesia. Nah, I-nya ini huruf besar. Tuh. Suku Dani, D-nya huruf besar. Oke. Bahasa Tolaki. Nah, T-nya huruf besar. Aksara Kangang.
kagang, kaganga. Jadi huruf K-nya huruf besar. Misalkan aksara Sanskerta, S-nya huruf besar. Sanskerta itu ya. Seperti itu. Lanjut lagi yang ke-12. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata keturunan. Nah, ada lagi namanya kata keturunan. Contohnya, pengindonesiaan kata asing. I-nya ini. I-nya di tengah ini tidak huruf besar. No, karena ada imbuhan peng samaan. Tuh. Ke Inggrisan itu juga I-nya tidak huruf besar karena dia berada di tengah. Ke Sunda-Sundaan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memahami pelan-pelan. Oke, selanjutnya huruf kapital digunakan pada huruf pertama, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah hanya pada kata Hijriah itu huruf besar. Bulan Agustus A-nya itu huruf besar. Hari Jumat J-nya pada kata Jumat itu huruf besar. Hari Lebaran L-nya pada kata Lebaran itu huruf besar. Nah, sini juga julukan-julukan ya hari besar. Ini Tarikh Masehi. Tarikh Masehi, tarikh itu sama juga dengan pewaktuan atau zaman gitu ya. Nah, M Masehi. Masehinya huruf besar M-nya. Bulan Maulid. Nah, bulan Maulid ini Rabiul Awal ya. Nah, jadi julukannya bulan Maulid. Itu M-nya huruf besar. Hari Galungan nih hari raya. Ini G-nya huruf besar. Hari Natal N-nya huruf besar. Begitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu cara menuliskan nama dari tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, selanjutnya yang ke-14. Itu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Siapa yang tahu sejarah Asia Afrika? Konferensi ini di Jalan Asia Afrika, kalau nggak salah di Bandung. Dan itu ada konferensi waktu mau kemerdekaan ya. Nanti cari sejarahnya lagi. Huruf K, A, A-nya itu huruf besar. Konferensi Asia Afrika. Perang Dunia Kedua. Nah, P, D-nya huruf besar. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. P-nya huruf besar, K huruf besar, I. Indonesia memang huruf besar karena nama negara. Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini nama dari peristiwa sejarah nih, Hari Pendidikan ya, hari besar ya. Hari besar ya namanya ini ya. Nah, Hari Pendidikan Nasional HPN. HPN itu huruf besar. Oke. Oke, yang mau isi absen silakan isi absen ya. Hmm. Oke, bentar. Kita tutup dulu ruangannya biar nggak ada pencuri masuk. Oke. Silakan isi absensi, yang hadir sekarang ada 80 orang, silakan diisi. Tapi habis isi absensi itu balik lagi ke sini. Jangan kabur. Ini malah kabur gitu ya. Oke, selanjutnya huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Misalkan ini, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, ini proklamasi kemerdekaan, nggak tahu kemerdekaan siapa.
Kalau misalkan ada Republik Indonesianya baru huruf besar ya. Nah, kalau ini enggak. Nah, terus perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Nah, Perang Dunia ini bukan peristiwa sejarah yang dijelaskan. Dia tuh menjelaskan ini lomba senjata ini risikonya tuh nanti Perang Dunia gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau misalkan apa namanya tuh peristiwa Perang Dunia Kedua dilancarkan oleh bla bla bla. Nah, itu kan ada keduanya. Itu namanya peristiwa sejarah. Lalu selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Wah, banyak ini contohnya. Kita bahas satu dua aja ya. Di sini nama benua, benua Afrika. Kalau Indonesia terletak di benua Asia, A-nya huruf besar. Benua B huruf besar, A-nya huruf besar. Oke. Nah, lanjut Asia Tenggara. Julukan dari ASEAN ya Asia Tenggara kan ya. Ada 11 atau 10 negaranya itu. Nah, Asia A-nya sama T-nya itu huruf besar. Nah, ada julukan nama geografis Jazirah Arab. Nah, J-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Terus ada nama lembah, lembah Baliem. Nah, L sama B-nya itu huruf besar. Nama sungai. Nah, Sungai Membramu. Membramu. S-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Lalu nama jalan nih Jalan Polonia, J-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Oke. Nama ruangan. Nah, Ruang Purwadarminta Gedung Yudhistira. Itu huruf besar. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini udah dijelaskan satu-satu nih contohnya. Lanjut lagi yang ke-17. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital alias huruf kecil. Misalkan berlayar ke Teluk. Kenapa huruf T-nya pada kata Teluk itu huruf kecil? Karena nama teluknya nggak ada. Gitu. Kalau ada nama teluknya, T-nya huruf besar. Mandi di sungai, S-nya huruf kecil nih. Mengapa S-nya huruf kecil? Karena nama sungainya nggak ada. Gitu. Makanya kalau misalkan Sungai Gangga, katanya S-nya huruf besar, G-nya huruf besar. Gitu. Nggak ada namanya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital. Contohnya, nih, jeruk Bali. Bali ini kan nama geografis ya, alias nama daerah. Tapi kalau dia misalkan orang memberi nama julukan tuh jeruk Bali katanya. Jadi nggak harus ditulis B-nya nggak besar, B-nya kecil. Karena cuma apa julukan kepada nama buah sejeruk tadi. Gitu. Contoh lagi, kacang Bogor. Kacang Bogor ini B-nya huruf besar, huruf kecil. Karena hanya julukan untuk si kacang, gitu ya. Nangka Belanda gitu. Nah, nangka Belanda B-nya huruf kecil. Petai Cina, C-nya huruf kecil. Nah, jadi tidak semua yang nama provinsi atau nama negara itu huruf besar. Kadang ada yang merupakan julukan dari makanan, dari misalkan beras beras Solo misalkan ya. Nah, S-nya bukan huruf besar. Nah, cuma nama berasnya itu ya julukan aja beras Solo gitu. Oke ya. Ini ada catatannya. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lainnya dalam kelompoknya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nih ada contoh. Misalkan kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, J-nya huruf kecil, gula pasir, P-nya huruf kecil, gula tebu, T-nya huruf kecil gitu ya. Nah, seperti itu.
Terus nama macam-macam kunci Inggris. Nah, I-nya nggak harus huruf besar. Nanti gara-gara nama negara, I-nya di huruf besar kan, itu salah. Tetap huruf kecil. Cuma dia nama jenis doang. Kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring, gitu kan. Kuncinya berbeda. Oke. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Misalkan, batik Cirebon. Batik Cirebon, C-nya huruf besar. Ini maksudnya adalah batik ini asalnya dari Cirebon. Makanya batik Cirebon. Bubur Manado, M-nya huruf besar. Ini namanya maksudnya adalah buburnya itu berasal dari Manado. Film Indonesia. Nah, film ini berasal dari Indonesia, berarti I-nya huruf I-nya huruf besar. Ini nama negara gitu ya. Kopi Gayo, Gayo ini dari Aceh ya. Nah, jadi G-nya huruf besar. Sate Madura. Sate Madura ini M-nya huruf besar. Soto Banjar. Soto ini dari Banjar, berarti huruf B-nya huruf besar. Tari Bali, B-nya huruf besar. Oke, ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas. Contohnya, Bosnia dan Herzegovina. B sama H-nya itu besar. Ini nama suatu unsur, gitu ya, atau nama negara kayaknya ya. Terus nama dari lembaga Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, IAKMI-nya itu huruf besar. Nah, ini kitab undang-undang nama dokumen ya. Dokumen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, besar nih. KUU KUHP. MPR RI ini Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini juga penulisan nih yang sering temuin di berita ini. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kata tugas itu lah ditentang ini. Tentang kata tugas. Sama dengan mirip kata penghubung. Jadi makanya huruf T-nya huruf kecil. Jadi Perpresnya, Perpres RI. Kalau mau yang detailnya lagi, cara menuliskan ke dalam berita seperti apa, bisa ikuti nanti pelatihan saya, tapi yang berbayar gitu ya. Kita langsung praktek, diajarkan satu-satu. Selanjutnya itu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh. Di dalamnya ada judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Sini, ada contohnya, ini nama buku. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Maksudnya ini bukan kata tugas ya, atau bukan kata penghubung. Ini judul buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Ini judul buku itu. Oke. Terus selanjutnya tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Ini nama majalah. Nama majalahnya adalah Bahasa dan Sastra. B, S-nya huruf besar. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ini nama media massa. Surat kabar. S sama P-nya huruf besar. Berita berjudul Listrik Sahabat Petani dimuat di paktani.com. Nah, ini huruf besar L, S, T. Ya. Seperti itu nulisnya. Dan ini ada nama makalah ini. Ia menyajikan makalah penerapan azas-azas hukum perdata. Makalah. Nama judul skripsi juga gitu, tesis juga begitu. Itu nama huruf besar setiap awal katanya.
Itu huruf kapital namanya. Selanjutnya, nih, penulisan nama gelar. Nama pangkat itu harus huruf besar, kecuali nanti ada apa huruf pertamanya huruf besar ya. Nah, tapi kan ada sarjana sains seperti MSI ini, Magister Sains ya. SI ini sains. Nah, I-nya ini menandakan sains tadi, ada I-nya. Berarti huruf kecil. Jadi M titik S I titik gitu. Hajah, hajah. PDT pendeta gitu ya, singkatan-singkatan gitu. Silakan dibaca nanti dibuka IED-nya. Nah, oke, kalau mau latihan nulisnya lagi nanti daftar pelatihannya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai kata sapaan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Nah, dia bertanya, berarti bapaknya ada di hadapan dia gitu ya. Makanya dia B-nya hurufnya B huruf besar. Pada dia nyapa bapaknya tadi, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan gitu ya. Itu kata sapaan. Iya, itu apa Bu? Nah, ini bapak ibu nemuinnya di novel, cerpen gitu ya. Tuh banyak gitu. Seperti itu. Ini kata sapaan. Silakan nanti dibaca. Ini banyak sekali bertemunya di novel. Bagi yang suka baca novel. Oke, ini ada catatannya. Catatannya ya di bawah. Huruf A-nya itu kata Anda. Ditulis dengan huruf awal kapital. Sudahkah Anda tahu? Anda. Hanya teman Anda yang mengerti masalah itu. Gitu. Nah, jadi ini kita bentuk sapaannya untuk jamak ya, huruf umum gitu. Terus yang huruf B-nya adalah kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengajuan ditulis dengan huruf awal kapital. Misalkan, nih kata Bapak ini. Nah, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Gitu. Bapaknya ini jelas nih orangnya gitu, makanya B-nya huruf besar. Besok paman akan datang bersama kakakmu. Nah, paman ini jelas pamannya siapa. Makanya huruf besar. Yang huruf C-nya istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non kapital. Misalkan, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita, berarti itu milik kita, bapak dan ibu tadi. Itu namanya kepemilikan. Makanya huruf B sama I-nya itu hurufnya kecil. Karena nggak ada nama bapaknya, tidak pula termasuk sapaan. Gitu. Nah, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. K dan A-nya itu huruf kecil. Nggak ada nama adiknya, nggak pula dia bentuk kalimat sapaan. Oke ya, huruf kapitalnya panjang banget. Di pembahasan kita masuk lagi ke huruf miring. Huruf miringnya dikit materinya ya. Huruf miring. Nih, huruf miring. Oh, banyak juga. Oke, baiklah ini saya lanjutkan besok ya. Lanjutkan minggu depan. Ini saya buka pertanyaan dulu. Nah, maksud ini saya akan jelaskan sedikit aja tentang huruf-huruf miring ini. Ini pembahasannya panjang banget. Mungkin kita akan bikin sesi selanjutnya tentang huruf miring ya. Nah, huruf miring. Terus ada lagi itu huruf tebal. Karena saya harus jelaskan pelan-pelan. Ini huruf tebal. Huruf tebalnya dikit nih. Oke, saya jelaskan huruf tebal ya. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, nih, huruf DH seperti pada kata Ramadan. Sebenarnya kata Ramadan ini bukan seperti ini ejaannya. Nggak pakai H, gitu ya. Nih, Ramadan. Jadi DH ini menunjukkan bahwa ini yang dikoreksi gitu.
huruf tebal. Kata at, yang berarti dan, itu menjelaskan gitu ya, at-nya itu. Ini yang harus dikoreksi atau dijelaskan misalkan. Kalau dalam mesin tik, bukan komputer, mesin tik ya, itu yang dicetak tebal itu garis bawah 2 dia. Ini digunakan bagian dari karangan bab atau subbab, misalnya nulis skripsi, tesis. Nah, bab 1 ditebalkan ini. Nah, terus subbabnya itu satu-satu latar belakang masalah, latar belakang masalahnya, tujuannya, dan huruf tebalkan. Oke, huruf miring nanti minggu depan saya lanjutkan karena apa namanya panjang juga, saya harus menjelaskan satu persatu dari contohnya gitu ya, agar Bapak Ibu paham cara nulisnya, yang nyatat juga paham nyatatnya gitu. Nah, ini kan panjang. Oke Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan. Sebentar. Silakan yang mau bertanya bisa angkat tangan. Silakan ya Pak Hendra yang angkat tangan. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada yang mau tanya? Ya udah kita tutup. Mau tanya, Bu. Silakan. Selamat malam, selamat tahun baru. Saya mau bertanya, bagaimana singkatan nama itu pakai huruf kapital semua atau SH? Kemudian gelar sarjana itu MSI. Biasanya MSI itu kan M-nya kapital, terus SI-nya di belakang huruf kecil. Seperti itu Itu pertanyaan. bukan nama ya, itu gelar namanya. Nama gelar gitu. Kalau nama itu misalkan Estau Helianak, nah itu nama namanya. Tapi kalau udah tambah SH itu gelar. Ya kan? Itu gelar. Jadi kalau gelar itu hurufnya huruf kapital gitu. Nah, itu huruf M, S, I itu kalau dia itu dipisahkan oleh titik, setelah titik itu huruf besar biasanya. Nah, tadi udah dicontohkan gitu ya. Jadi huruf M, titik, S, I-nya huruf kecil. Tapi kalau S-nya huruf kecil, I-nya huruf kecil itu salah. Gitu. Nah, jadi harus sesuai dengan petunjuknya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ulang lagi. Gitu ya. Ulang lagi di EYD-nya. Silakan buka websitenya Mendikbud, itu ada EYD. Ya. Oke. Yang nggak bertanya ditutup dulu ya mikrofonnya. Kasian yang nanya. Oke gitu ya Pak Esa ya. Jadi seperti itu nulisnya. Dibedakan nama dengan yang Baik, namanya terima kasih. nama dengan Salam semua. gelar itu. Oke. Silakan Pak Rahman Syah. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, saya mau menanya, kalau setiap judul itu kita buat setiap awal katanya itu apakah menggunakan huruf besar setiap judul? Misalnya kita buatkan, misalnya judul berita kita, ini misal, Bupati Dairi sedang melaksanakan pembagian sembako ke setiap desa di Kabupaten Dairi. Ya, setiap itu awal kalimat apa bisa dipergunakan huruf besar? Bukan Terima apa kasih. bisa. Pertanyaannya bukan apa bisa ya. Tapi itu harus huruf besar setiap awalan katanya. Nah, itu Bapak kalau mau ikut pelatihannya itu pernah latihan dengan saya nggak yang berbayar itu? Itu saya ajarkan kan ya. Setiap awalan judul itu huruf besar gitu. Cara menuliskannya ada gitu ya. Nah, gitu. Jadi memang judul itu harus huruf besar. Sama dengan judul novel tadi, Pak. Itu judul novel, judul film, judul makalah gitu ya. Nah, itu huruf besar setiap awalan katanya. Itu namanya huruf kapital gitu.
Begitu Pak Rahman. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Pak Christian, masih ada 3 menit lagi nih. Pak Christian Bostang. Oh, nggak ada. Ya, ya, selamat Ya, malam, Bu. oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya mau bertanya nih, Bu, ya, terkait Silakan. judul berita. Itu kan biasanya kan memakai memakai bahasa sehari-hari itu. Apakah bisa itu, Bu, ya? Oh, kita Satu nggak. contohnya, polisi sedang menggerebek pencuri. Kadang-kadang suka dipakai dalam penulisan judul berita itu, apakah bisa seperti itu? Sebenarnya kita tuh nggak Terima bahas kasih. masalah itu ya. Nah, kita nggak bahas masalah penulisan judul sekarang ini. Yaitu masalah pemakaian huruf ini Ya, sebenarnya. Jadi saya harus jawabnya seperti apa gitu ya. oh, Bingung juga. Nah, jadi yang itu atau setiap gini, kata itu, eh, setiap kata itu Bapak harus cari di KBBI. Bisa saja digunakan, tapi dimiringkan. Nah, ini ya, saya jelaskan tadi itu kan huruf miring itu kan panjang penjelasannya, hampir 1 jam juga. Jadi saya tuh ya, tadi kan belum jelaskan, jadi minggu depan saya jelaskan. Itu ya, mana yang dimiringkan, mana yang tidak. Jadi kata sehari-hari itu boleh di judul, cuma ada cara menulisnya gitu. Seperti itu. ya, Oke. terima kasih, maaf Bu, ya. Ya nggak apa-apa. Nanti minggu depan bisa Ya, tanyain lagi. bisa. Silakan Terima Pak kasih Bu. Ferdi. Satu orang lagi ya Pak Ferdi, silakan. Baik Bu, masih terkait judul berita. Untuk judul berita ini, kata sambung itu juga apa harus huruf kapital juga ya Bu? Terkadang kan banyak judul berita yang memakai huruf kapital semua, besar semua. Itu sebetulnya yang bagaimana yang untuk kata sambung? Kata sambung atau kata penghubung itu huruf kecil semua. Nggak ada yang huruf besar. Nggak dikapitalkan juga. Namanya kata penghubung atau kata sambung, kata tugas. Gitu ya. Nah, itu simpelnya jawaban Walaupun saya. dalam judul berita ya Bu? Iya, dalam judul, mau di dalam kalimat. Kecuali dia dari huruf awal judul atau awal kalimat. Sebenarnya kata penghubung atau kata apa namanya tuh misalkan dari yang itu ya tidak dibenarkan itu di awal kalimat. Dia tuh berada di tengah kalimat. Makanya namanya kata penghubung. Tapi kalau di awal kalimat dia bukan kata penghubung namanya. Makanya dia huruf kecil gitu. Itu ya Pak Ferdi. Oke, pertanyaan yang dari Resen saya tutup Terima ya. kasih. Nah, banyak banget. Oke, jadi yang sebentar saya mau lihat dulu pertanyaan di kolom chat dulu ini. Dalam penulisan gelar kapan harus ada tanda titik dan kapan harus ada tanda koma? Lah Pak Misli jawab sendirilah, udah saya ajarin dulu. Terus Pak Muslim, izin tanya dalam aturan penulisan pemberitaan, huruf besar miring tebal apakah ada aturan khusus? Wah, berita itu selama di Indonesia itu harus merujuk kepada penulisan EYD. Gitu ya. EYD. Jadi tidak dibenarkan tidak sesuai EYD gitu. Jadi nggak ada aturan khusus. Aturan khususnya sesuai EYD. Berita itu kan resmi. Gitu. Berita resmi, penulisan skripsi resmi, semua resmi. Jadi harus sesuai dengan EYD yang sudah dikeluarkan Mendikbud di Indonesia gitu. Jadi nggak ada aturan khusus. Aturan khususnya EYD dan KBBI. Gitu. Oke, nggak ada lagi kan ya? Oke, Bapak Ibu semua, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Sudah lewat 1 menit nih, saya korupsi waktu nih ya. Jadi, yang namanya wartawan udah 6 bulan nggak nulis berita itu sama aja wartawan apa gitu ya. Bukan wartawan namanya. Wartawan tuh secara real time. Real time tahu kan? Setiap hari nulis berita, setiap waktu nulis berita. Itu yang namanya wartawan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, tadi absennya udah diisi. Yang nggak ngisi itu bukan salah saya lagi ya, karena sudah saya umumkan, sudah saya kirimkan pula linknya gitu ya. Nah, nanti kita lanjut minggu depan, kita lanjutkan huruf miring.
tambah dengan lanjutan materi kita ya. Huruf miring sama dengan penulisan kata. Wah, penulisan katanya banyak. Kata dasar dan turunan. Nanti ada itu di EGD. Jadi Bapak Ibu silakan persiapkan yang ya bertanya. untuk minggu depan. Jadi kita tutup sampai di sini. Karena kalau saya layani juga yang bertanya, itu nggak selesai. Karena saya janji semua sampai jam 8.30. Nah, kita disiplin ini saya udah korupsi waktu 2 menit nih. Mohon maaf ya. Baiklah Pak Ibu, saya akhiri malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan nanti kalau ada yang pengen tahu lebih detailnya, bisa nanti daftar pelatihan di MZK Institute. Itu ada di admin, silakan tanya-tanya ke admin. Dan terus sertifikatnya besok seperti biasa besok, dan ada beberapa sertifikat yang belum terkirim mungkin itu karena jaringan, jadi mohon maaf gitu ya. Nah, jadi besok kita usahakan sertifikatnya dikirim. Baiklah, saya pamit ya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi